Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 5 saham yang menurut saya menarik dan saya butuh untuk melihat bagaimana pergerakan dari saham-saham ini yang sudah mungkin seminggu yang lalu ya saya analisis sahamnya. Jadi saya mau melihat ketika hari ini, hari Jumat ini, apakah saham-saham ini menarik atau malah ada yang beberapa yang turun. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya akan ingatkan kembali untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan notifikasi ketika saya ada upload video terbaru yang jadi biar kalian nggak ketinggalan ya. Oke, untuk yang pertama yang akan kita lihat, pertama kali saya akan melihat IHSG terlebih dahulu ya. Apakah hari ini dia masih bertahan ataukah ternyata nge-breakdown dari area supportnya. Oke, ternyata IHSG hari ini reject kembali ya, dimana ketika kemarin sudah berhasil breakout dari harga 7032 dan tadi opennya sama ya di harga 7032 juga, dan kemudian naik sampai tertingginya tadi di harga 7055 ya. Oke. Oh, opennya tadi di 7050 ya, lebih tinggi daripada kemarin berarti. Kemarin itu kan closingnya di harga 7049, tadi opennya di harga 7050. Oke, berarti lebih tinggi dan tadi sempat menyentuh harga 7055 ya, dan kemudian kembali mental dan closingnya di harga 7002. Tetapi di sini dia masih tertahan di MA5 ya. Jadi di sini ada garis hijau di sini di mana dia masih tertahan di area resisten sebelumnya, dan dia juga masih tertahan di MA5-nya di sini di garis hijau ini, dan ekornya juga tadi cuman sempat menyentuh aja di MA10-nya dan kemudian kembali mental ke atas. Oke, jadi rejectnya masih bisa dibilang reject koreksi ya, masih aman ya. Jadi bukan merubah pola membentuk pola downtrendnya, tapi di sini masih hanya bisa dibilang reject wajar ya, reject wajar. Dimana di sini cuman bisa dibilang cuma retest, dimana volumenya juga bisa dibilang masih kecil ya, masih di bawah garis MA20-nya. Oke, jadi masih aman ya. Jadi di sini IHSG hanya sekedar reject aja setelah dia breakout. Oke, kita lihat untuk saham yang pertama ada saham Sido. Oke, jadi Sido ini kemarin dia saya buatkan ini baru tadi saya buat. Oke, jadi di sini kemarin saya buatkan ini ya, Fibonacci ekstensi ya. Kita kan karena Sido ini udah nggak kelihatan ya resisten sebelumnya, jadi kita kemarin saya buatkan Fibonacci ekstensi seperti ini, dimana Fibonacci ekstensinya adalah di harga 1050 ya. Dan benar ketika dia menyentuh atau sampai di area 1050 dia kembali reject ya, kembali reject, dan di sini ternyata dia sampai di sini kembali mantul ya. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah area support minornya. Jadi sekarang dia berada di harga 1035 dengan resistennya di harga 1050. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya. Oke, misal masuk di situ, kalau kita dengan resisten terdekat kita di sini. Oke, bisa dibilang 1:1 ya. Jadi untuk saham Sido ini secara tren sendiri, secara tren garis besarnya atau jangka panjangnya dia masih uptrend ya, dimana dia masih bergerak di atas garis MA50-nya dan MA50 berada di atas garis MA200-nya, menandakan trennya untuk jangka panjang masih strong uptrend. Tetapi dia di sini masih tertahan di harga 1050 ya untuk Sido ini. Oke, jadi untuk Sido ini kalau sekarang menurut saya bisa kita tunggu aja ketika dia kembali retest lagi ke area sini ya. Misal di harga 1020 kita ambil lagi di harga 1020. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, atau mau maksimalnya di bawah garis MA50-nya atau di bawah sini untuk maksimal selanjutnya ya. Oke, di harga 910, jadi sekitar 10,78%, dimana ini adalah area resisten dan area support sebelumnya ya, di sini di harga 910 ini. Jadi kalau sempat dia menyentuh harga 910 kita keluar dulu, itu maksimalnya, atau mau maksimalnya lagi ya. Kalau mau maksimal lagi lah di sini ya, di bawah garis MA200-nya ini kalau belum punya. Oke, jadi kalau mau masuk kita bisa itu ya pilihannya tadi, pertama dimaksimalkan di bawah garis MA50-nya atau di bawah sini di harga 910 misalnya, atau maksimalnya di bawah garis MA200-nya. Untuk saat ini berarti di bawah MA200-nya itu di harga 850. Oke, dengan resisten terdekat kita adalah di sini ya, di harga 1050 resisten sebelumnya ketika menyentuh angka ini dan kemudian reject. Jadi itu sekitar
untuk persentase cut lossnya 0,49% ya kalau yang terdekatnya, dan resisten kita 2,49%. Kalau bisa kita lihat untuk saat ini sendiri masih, kalau kita pun mau entry ya, mau entry sepertinya masih sangat-sangat nanggung ya. Kalau menurut saya jangan dulu, kita tunggu aja dulu dia pergerakannya akan seperti apa Sido ini, apakah dia turun atau nge-breakout. Sepertinya coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, berarti di sini RSI-nya juga sudah mendekati area 70 ya, sudah di atas. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area 50. Oke, kita tandain aja area 50-nya. Oke, di sini. Oke, di sini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area sini ya, area sini. Oke, di sini kita tunggu aja dia retest lagi ke area sini di harga, misal di harga 985 ya. Jadi kita tunggu aja di sini, atau ternyata kalau dia nggak turun, kita bisa tunggu buy on breakout di atas area sini aja sekalian di harga, misalnya kita beli ketika dia breakout di harga 1055. Cut loss itu 1 tick aja di bawah area sini dengan resisten kita di sini. Fibonacci ekstensi selanjutnya di harga 1165 ya, di harga 1165 kalau kita buy on breakout di harga 1055. Tapi kalau itu dengan kondisi kalau dia breakout ya. Tapi kalau ternyata dia kembali retest ke bawah sini, kita bisa jemput aja dia di bawah sini di harga, misal di harga 985 dengan cut loss kita pilihan pertamanya di bawah garis MA50 nya ini di harga 960, atau di sini pilihan keduanya di harga 910 tadi ya, atau maksimalnya di bawah garis MA 200 nya, jadi sekitar di harga 850 di persentasenya 13,71%. tentunya ini kalau kita patokannya MA, dia lama kelamaan akan semakin naik ya. Jadi di sini dia akan naik seperti ini, dan MA5 juga MA50 nya juga akan naik seperti ini. Jadi misal tadi kita acuannya untuk cut loss kita yang pertama di MA50 nya ya, misal MA50 nya di sini, berarti kita acuannya di harga 960 ya, misal di harga 960 cut lossnya. Misal kita di sini kan karena di situ adalah garis MA50, tapi lama kelamaan kalau dia akan sampai ke sini, kita cut loss kita akan semakin menyempit ya, dimana cut loss kita malah semakin tinggi di harga 1000 misalnya, karena kan MA50 nya kan semakin lama semakin naik. Dan sama halnya seperti garis MA 200 nya, jadi awalnya kita kan cut lossnya harusnya di harga 850, tapi lama-lama karena dia naik, jadi cut loss kita di harga 875 seperti itu. Oke, jadi karena kan trennya kalau secara jangka panjangnya masih uptrend kuat ya, selagi dia masih di atas, candle masih berada di atas garis MA50 nya, berarti trennya masih akan naik terus. Dan kalau kita patokannya untuk cut loss kita garis MA50 dan MA200, berarti semakin lama area cut loss kita akan semakin meninggi. Bisa jadi area cut loss kita adalah area take profit ya, jadi bukan cut loss lagi tapi kita udah take profit. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa tunggu aja dia retest ke area sini di harga 985. Itu juga nanti akan lama kelamaan garis MA50 nya juga akan sampai ke area sini ya. Jadi di situ ada support area di mana itu adalah resisten sebelumnya, dan juga ada support garis MA50. Jadi kalau ternyata dia nggak turun, kita tunggu di sini dia nggak turun, kita tunggu aja ketika dia breakout sekalian. Jadi kita bisa buy on breakout dengan resisten harapan kita di harga 1165. Kalau dari RSI-nya sendiri sepertinya dia akan mental kembali ke area 50 ya. Oke, tapi secara tren jangka panjang ya, kalau kalian masih hold saham ini masih sangat-sangat aman selagi candle-candle masih berada di atas garis MA50, atau maksimalnya selagi candle-candle masih berada di atas garis MA200 nya, berarti trennya saham ini masih uptrend dalam jangka panjang. Selanjutnya ada saham ICBP. Oke, ICBP hari ini ternyata dia minus 3,97% ya. Dia nge-breakdown dari area yang sebelumnya, area minor yang saya buatkan sebelumnya ya, di harga 735, dan dia hari ini closingnya di harga 7.250. Coba kita lihat untuk broker summary-nya ICBP, apakah dia dijual asing ya. Oke, ternyata benar ya, ternyata asing hari ini net sale sebanyak 18,6 miliar, dan dari domestik sendiri juga bisa dibilang distribusi ya. KZ jualan 40,4 miliar, AK jualan 26 miliar, dan CS juga jualan 19,7 miliar. Berarti secara domestik ada distribusi, dan asing juga distribusi ya sebanyak 18,6 miliar, sampai dia hari ini minus 3 berapa tadi? Minus
3,97, hampir 4% ya. Oke, di sini juga kalau kita lihat tapi ada yang ngeborong, YP juga ngeborong ya. YP hari ini borong sebanyak 40.000 lot, terus JP juga 31.000 lot dan SQ 14.000 lot. Oke, YP yang paling mencolok ya di sini. Dia beli di harga rata-rata 7.324. 7.324. Oke, berarti masih nyantol ya, masih nyangkut ya. Masih di atas, di harga atas, sedangkan costing hari ini di harga 7.250. Oke. Jadi kita lihat aja nanti apakah saham ICBP ini akan sampai ke area support yang ini atau kembali naik ya. Coba kita lihat dulu. Di sini saya terangkan lagi. Di sini ada area support ya. Di sini ada area resisten sebelumnya dan kemudian resisten di breakout, dan di sini sempat di breakdown lagi, dan di sini breakout, dan di sini retest ya. Retest di sini dan kemudian naik lagi. Dan kemudian di breakdown lagi, dan di sini menjadi area resisten ya, terpental di sini dan kemudian turun lagi. Dan kemudian di sini di breakout lagi dan menjadi area retestnya lagi di sini. Oke, di sini adalah area yang bisa kita pertimbangkan apakah dia akan lanjut turun ke bawah sini atau enggak. Coba kita lihat apakah dia akan sampai ke area sini. Misal berarti kita membutuhkan sekitar minus 7,29 ya. Jadi kalau seumpama di ARB mungkin sudah sampai ke area sini. Jadi kita lihat aja nanti, ini saya hapus saja untuk support minornya ya, karena support minornya sudah ditembus. Oke, jadi pilihan kita hanya dua, kita tunggu aja ketika dia sampai ke area sini. Misal di harga, misal kita jemput misal di harga 6.850 dan cut loss kita satu tick aja di bawah area ini, misal di harga 6.650 dengan resisten harapan kita dia bisa sampai ke area support sebelumnya ya. Di sini, di sini support, di sini support, di sini support, di sini resisten, dan otomatis di sini adalah resistennya. Di sini resistennya berarti ya. Jadi itu adalah yang bisa kita harapkan. Misal kita masuk di harga 6.850 dengan cut loss kita di harga 6.650 dengan presentasinya 2,92% dan resisten kita di harga 7.650 dengan presentasinya 11,68%. Kalau dia ternyata lanjut turun ke bawah sini, dan kita jemput di sini dengan harapan ketika dia mantul kita bisa mulai masuk ya. Jadi kalau di sini masih merah terus menerus, jangan coba-coba masuk dulu ya, karena ada kemungkinan dia masih akan ngejebol ke bawah terus. Tapi atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu dia nge-breakout area ini lagi ya, ketika dia sudah bergerak di atas harga ini, misal di harga 7.775 ya, dengan cut loss itu sama satu tick aja di bawah area ini, misal di harga 7.550 ya, dengan resisten kita bisa di sini di bawah garis EMA 50, misal di harga 8.275 ya. Itu adalah resisten pertamanya, atau yang sebelumnya juga resisten terdekatnya di sini di harga 8.000, dimana itu adalah support uptrendnya, support uptrend mayornya ya di situ. Di sini support, di sini resisten, di sini support, di sini support, dan kemudian di sini sempat menjadi area support juga. Oke, jadi itu bisa juga jadi area pertimbangan kita untuk take profit pertama kalau kita buy on breakout ya. Oke, kalau dari trennya sendiri saham ini masih downtrend ya, atau baru terbentuk pola downtrend, dimana garis MA50 baru aja memotong garis MA200, dan karena candle-candle bergerak konsisten kuat ya di bawah garis MA50, jadi dan semakin menjauh seperti ini, dan otomatis garis MA50 nya akan menungkik ke bawah, istilahnya akan turun ke bawah sini, dan dia memotong garis MA200 nya. Oke, di sini coba kita lihat dari RSI nya sendiri. Oke, RSI nya sendiri sekarang masih di area di harga 30 ya. Apakah dia bisa mantul dari area 30 ini atau dia lanjut bablas ke bawah ya, seperti pola sebelumnya. Di sini dia sampai ke area 16,99. Oke, kita lihat aja nanti. Untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia di area sini aja ya, di harga 6.900-an atau di pokoknya di dalam area sini lah. Jadi maksimalnya di harga 6.725 selagi dia masih di atas harga 6.700 ya. Selagi dia masih di atas atau sama dengan harga 6.700 berarti masih aman. Tapi kalau dia sudah ngejebol harga 6.700 berarti ada kemungkinan dia akan masih lanjut turun lagi ya. Oke, seperti itu ya. Kalau di sini sebenarnya sudah benar-benar terbentuk pola atau sudah benar-benar terkonfirmasi bahwa saham ini sedang atau kuat ya downtrendnya, dimana dia sudah ngejebol area support uptrend mayornya di sini, sudah ngejebol. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah ini mampu menahan dia di harga ini tadi, harga 6.700 tadi, mampu menahan dia dan kembali bergerak naik, atau dia lanjut turun ke bawah. Oke, seperti itu ya. Ini berarti kita panjangkan aja untuk garis resisten
trendline downtrendnya. Oke, saya panjangkan sampai ke sini ya. Jadi kita lihat apakah dia masih akan bergerak di bawah area ini atau ternyata dia nanti mendekati area ini dan breakout ya. Oke, jadi ini saya pendekkan juga. Oke, seperti ini. Dan ini juga sudah di breakout, jadi ini saya hapus saja. Jadi polanya seperti ini ya. Jadi dia bisa dibilang, kalau polanya seperti ini bisa dibilang ini adalah pola bearish pennant ya, seperti ini. Jadi udah ngejebol, ngebreak area support uptrendnya. Oke, seperti itu ya. Untuk ICBP ini kita tunggu aja dia di bawah sini, di harga sini, di harga 6.700, atau kita tunggu di area breakoutnya, atau kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, dimana itu akan sudah membentuk. Berarti kalau dia sudah breakout dari area sini, ada kemungkinan dia akan membentuk pola reversal ya, pembalikan dari area downtrendnya, dimana juga dari sebelumnya kalau dari tren besarnya dia memang sedang downtrend. Oke, selanjutnya saham ILS. Oke, ILS ini sendiri ini ternyata dia kembali reject ya, kembali reject ke bawah. Oke, berarti ini ternyata kemarin dia sempat hanya keluar menyentuh di area Fibonacci ekstensi ini ya, di harga, coba kita lihat di sini dia tertingginya di candle tanggal 21 Maret ini dia tertingginya di harga 510 ya, di harga 510, dan kemudian kembali reject ke bawah sini. Oke, jadi closingnya dia di harga 400. Kok harga 400? Ya, di harga 400. Jadi dia tertingginya di harga 540 dan dia closingnya di harga berapa sini? Di harga 430 ya di candle ini. Oke. Jadi sekarang dia kembali masuk lagi ke sini dan kemudian kembali turun lagi di bawah area sini. Oke, jadi di sini ada area resisten ya di sini. Area resisten ini saya hapus aja, berarti dulu ini Fibonacci ekstensinya juga saya hapus saja karena dia sekarang sudah kembali lagi ke dalam area sini ya. Coba kita lihat dari RSI-nya. Oke, RSI-nya juga di sini dia baru membentuk pola dead cross ya, dimana garis ungu memotong garis kuningnya, dan di sini juga ada kemungkinan dia akan bergerak turun ke area 50 ya. Saya tandain aja dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita tunggu aja untuk saham ILS ini turun ke area sini ya. Coba kita lihat dulu secara trennya, saham ini masih bagus ya, masih bagus, masih uptrend, walaupun dia sempat nge-breakdown garis MA50, tapi dia ternyata kembali naik lagi ke atas, dan di sini sempat mental ya ketika sampai di harga 406 itu, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian sampai atau mendekati garis MA50 dia kembali naik lagi, bahkan dia berhasil nge-breakout sampai di harga 510 tadi ya, sampai di harga 510, dan sekarang dia kembali reject lagi masuk ke dalam area resisten 406 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke bawah. Kalau dari RSI juga dia sekarang sudah menungkik ya, sudah membentuk pola dead cross, atau jadi bisa saja dia akan turun ke area 50 nya. Oke, jadi kita tunggu aja dia ke area sini, misal kita tunggu di bawah atau mendekati garis MA50 nya dengan cut loss kita 1 tick di bawah area sini, di bawah berarti kan sudah di bawah garis MA50 dan juga di bawah area ini, di mana area ini adalah area rejection sebelumnya ya. Di sini ada area resisten, dan kemudian resisten ini di breakout dan kemudian retest beberapa kali di sini untuk menjadi area support, dan kemudian di reject lagi, dan di sini sempat juga menjadi area resisten ya. Oke, jadi area sini juga bisa kita pertimbangkan. Jadi kata bisa kalau kita masuk di harga 318 itu adalah di atas atau di area MA50 nya ya. Jadi cut loss 1 tick di bawah area sini, misal di harga 278, persentase cut loss kita adalah 12,58%, dan resisten terdekat kita yang pertama adalah di harga 406 ini.
itu persentase yang akan kita dapat adalah 27,67%. Oke, jadi seperti itu ya untuk ILS ini. Kita bisa tunggu di harga 314 ya. 314 dengan tingkat cut loss kita 12,58% dengan resisten kita 27,67%. Tapi kalau dengan catatan kalau dia turun, kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa, kalau ternyata dia naik, kita bisa buy on breakout ya, misal di harga 410 dengan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini dan resisten kita di sini di harga 510. Jadi sekitar untuk persentase cut lossnya 1,96% dan persentase resisten kita atau area take profit kita di harga di persentasenya 24,44%. Oke, jadi secara tren sendiri saham ini masih uptrend, jadi masih ada kemungkinan, masih ada mungkin ketika dia sampai di sini di garis EMA 50 ini dan tertahan dan kembali mantul ke atas dan sampai ke resisten sebelumnya di harga 510. Kita lihat aja nanti pergerakan saham ILS ini seperti apa. Jadi kita bisa tunggu dia di bawah sini, di bawah garis EMA 50. Misal di harga 304 atau di harga 310 ya. Atau 314, yang pasti masih di atas garis atau mendekati garis EMA 50-nya. Dengan cut loss kita satu tick di bawah area sini, misal di harga 278 ya, 278. Atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa buy on breakout di atas area sini, di atas harga 406 untuk saham ILS. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham SAMI. Oke, SAMI itu syariah ya. Oke, SAMI ini sendiri dia masih secara trennya masih downtrend ya. Ini kapan saya terakhir SAMI ini 12 Maret ya, terakhir saya analisis 12 Maret itu di candle merah yang ini, berarti candle merah ini, cuman posisinya dia sudah berada di atas, udah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini dan dia sudah berada di atas garis MA 50-nya, dan itu garis resisten trendline downtrendnya ini berubah fungsi menjadi support trendline downtrendnya, dimana setelah resisten di breakout dia berubah menjadi area support dan kemudian candle bergerak kuat di atas garis EMA 50-nya dan sekarang dia naik sekitar 3,43% ya hari ini untuk saham SAMI ini. Di sini ya, berarti dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, breakout dari garis MA di atas garis EMA 50-nya, dan dia sekarang sudah breakout juga dari area support dan resisten sebelumnya. Oke, kalau bisa dilihat di sini juga ada, bisa dibilang pola double bottom ya di sini. Oke, ini saya hilangkan dulu garis MA-nya biar lebih kelihatan. Oke, berarti di sini sekarang dia sudah breakout dari sini. Coba kita lihat untuk risk rewardnya apakah kita masih bisa masuk atau enggak. Oke, berarti kalau bisa dibilang masih bisa ya, masih bisa. Coba kita di sini aja. Oke, masih lebih tinggi area resisten kita dibandingkan dengan persentase cut loss kita. Oke, ini belum pas ya. Oke, misalnya kita masuk di harga 422 dengan cut loss kita di harga 390, itu persentasinya adalah 7,58% dan area take profit kita misal di harga 466 itu sekitar 10,34%. Jadi masih kalau untuk cut loss sendiri masih di bawah 10% ya, dan resisten kita juga sudah di atas 10%. Jadi masih bisa untuk kita kalau memang mau nebeng masuk. Dan di sini juga dari volumenya juga kita lihat juga udah dua bar ini ya, dua bar ini juga lumayan besar ya. Coba kita lihat dari transaksinya tanggal hari ini ya, SAMI. Oke, di sini kalau secara domestik ada ini ya, akumulasi ya di sini, dimana RF beli sebanyak 170.000 lot, EP borong sebanyak 28.000 lot, IF 25.000 lot, CC juga 23.000 lot. Yang pasti ini rata-rata puluhan ribu lot semua ya. Dan yang jualan hari ini ada PD, BK, GR, IN dan AO, YP juga jualan hari ini. Oke, di sini tapi untuk asing sendiri hari ini dia net sell ya, cuman jualannya sedikit ya, cuman 499,5 juta aja transaksinya, jadi nggak sampai miliaran. Oke, berarti secara domestik sendiri akumulasi, tapi asing jualan hari ini ya, tapi jualannya cuman sedikit, jadi nggak ngaruh ya, nggak ngefek. Oke, jadi di sini sebenarnya ada apa ya istilahnya, kita ada kemungkinan reward kita akan lumayan bagus ya di sini di saham-saham ini. Kenapa?
karena dia baru aja bisa dibilang baru aja bisa membentuk pola reversal ya, dimana dia sebelumnya downtrend di sini, jadi ada kemungkinan dia akan mulai membentuk pola reversalnya di sini. Oke, di sini juga berarti di area ini juga ada area resisten MA 200-nya ya, yang tadi bisa jadi kita pertimbangkan di untuk take profit di area di sini yang pertama kali ya. Tapi kalau area sini berhasil di breakout-nya atau closing-nya di atas area ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten-resisten yang berikutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini bisa aja ini adalah indikasi bahwa dia akan membentuk pola reversalnya dari downtrend ke menuju uptrend, dimana di sini juga saya sudah buatkan support uptrendnya di sini ya. Di sini support, dan semakin lama supportnya semakin tinggi ya. Oke, di sini juga kalau kita lihat di sini, nah di sini turun, tapi ininya naik enggak ya. Oke, untuk divergennya belum ada ini karena enggak. Oh, sebenarnya ada divergen ya. Divergennya itu malah divergen bearish harusnya di sini, dimana harganya naik ya, harganya naik di sini, tetapi salah ding, ini ya di sini harusnya, di sini harganya turun ya, di sini harganya turun, tapi di sini RSI-nya malah naik, harusnya dia bearish ya, harusnya bearish, tapi ternyata dia nge-breakout area ini dan kemudian dia sampai ke area sini. Oke, tentunya tadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya udah, maksudnya kalau memang mau masuk ya masuk aja, tentunya dengan tingkat cut loss kita yang ketat ya, jadi disiplin cut loss-nya. Oke, di sini saya buat kayak tinggalkan aja di sini bekasnya, ini cut loss satu tick aja di bawah area sini, dan resisten kita di sini dimana ada area garis MA 200-nya juga di sini ya. Oke, saya tinggalkan aja di sini seperti ini ya. Jadi nanti kita akan lihat lagi untuk beberapa hari ke depan apakah dia akan sampai ke resisten ini atau enggak. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham tadi, RSI-nya sudah ya. Oke, RSI-nya sendiri sudah melewati area 70 ya. Sudah melewati area 70, jadi ada kemungkinan dia akan kembali retest dulu ke area sini. Oke, berarti kalau dari RSI sendiri kita bisa tunggu ketika dia retest, atau kalau mau masuk sekarang juga langsung ya nggak masalah, atau kalau mau tunggu dia retest di area RSI ini untuk mempersempit wilayah cut loss juga boleh-boleh aja. Kalau nggak dapat ya udah, kita tunggu aja dia ketika dia emang naik sampai ke sini, kita tunggu aja dia kembali retest, atau ketika dia reject kita tunggu dia sampai ke area sini lagi. Kalau ketinggalan ya, maksudnya ketika kita kan mau masuk di sini kita nggak mau, misalnya nggak mau karena cut loss kita terlalu tinggi misalnya. Oke, kita tunggu aja dia retest ke area sini untuk mempersempit wilayah cut loss, tapi ternyata dia naik terus sampai ke resisten ini, kita tunggu aja. Kalau dia reject ya udah, kita jemput di area sini. Tapi kalau ternyata dia breakout, kita bisa buy on breakout di atas area sini dengan cut loss kita di bawah area sini, dengan harapan kita di resisten selanjutnya, misal di sini. Misal di harga 542 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, dan di sini ada area support sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham SAMI ini. Kita bisa tunggu dia bisa masuk sekarang. Secara broker summary juga bagus, sedang diakumulasi, asing juga jualannya cuma sedikit. Secara volume juga bagus, cara risk rewardnya juga masih bisa dipertimbangkan ya. Oke, tapi pilihan kalian juga ya nggak masalah sih orang, dan dana kalian kalau kalian mau ngerasa 7% itu berat, ya udah kita tunggu retest aja di bawah sini, atau kita tunggu ternyata kalau dia nggak retest, kita tunggu, kita bisa beli buy on breakout di atas area sini atau di harga 482. Oke, selanjutnya ada saham Aisyah. Aisyah ini sendiri kalau dari trennya masih downtrend ya, garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya, dan candle-candle juga saat ini masih konsisten tertahan di bawah garis MA50-nya. Oke, menandakan saham ini masih strong downtrendnya. Oke, di sini ketika dia sudah berhasil breakout dari area sini dan breakout juga dari area sini, area ini adalah area support sebelumnya dan sempat menjadi area resisten juga di sini. Dan sampai ke sebelumnya juga sudah pernah sampai 2 kali menyentuh area sini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya 2 kali, dan kemudian di sini dia nge-breakdown ya, dan jadikan area ini menjadi area resisten selanjutnya. Jadi di sini coba kalau kita lihat untuk risk rewardnya sendiri masih sepertinya kurang sehat ya. Cut loss kita 1 tick di bawah area sini dengan resisten kita di sini.
di area sini aja lah ya. Dan maksimalnya cut loss kita di sini aja, dimana ini adalah area support downtrendnya di sini. Di sini support, di sini juga support. Jadi kalau dia masih bergerak turun lagi dari area support downtrend ini, berarti dia akan lanjut downtrend lagi ya, dan bisa menjadikan area resisten trendline downtrend ini dijadikannya area support trendline downtrendnya seperti ini, dengan jebol dan dijadikannya seperti ini. Oke, jadi untuk saat ini sendiri kalau dari risk rewardnya bisa dibilang 1:1 ya untuk saham AISA ini. Jadi enggak saya sarankan atau belum saya sarankan untuk kita transaksi dulu di saham AISA ini. Jadi kita tunggu aja kita ketika dia kembali ke area sini. Misal di sini harga 173, dimana itu adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini support, dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal di berapa ini? Di harga 162 ya, dari 162 itu dimana itu adalah di bawah area support downtrendnya, dengan resisten kita di harga sini maksimalnya di harga 194. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat sekitar persentasinya 12,14%, dengan catatan kalau kita masuk di harga 173 kita tunggu dia turun ya. Oke, tapi kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa tunggu atau buy on breakout di atas ini. Misalnya kita dapat di harga 195, cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 186, dengan resisten kita di harga 216, dimana itu adalah resisten sebelumnya. Walaupun di sini cuma ekornya aja menyentuh ya, tapi kalau kita pasang automatic order atau kita pasang apa ya, ketika open market kita langsung antri di harga segini, otomatis kita akan terjual walaupun dia kempes lagi. Oke, seperti itu. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 10,79% di harga 216 untuk saham AISA ini. Kalau dari RSI-nya sendiri, coba kita lihat dari RSI-nya sendiri dia. Oke, di sini saya buatkan resistennya. Oke, jadi dari resistennya sendiri ada kemungkinan dia ketika sampai ke area 50 ini kemudian bisa mantul atau bisa juga breakout ya. Jadi kita tunggu aja di sini, berarti sama ya. Di sini dia di harga tengah-tengah, di sini juga dia sudah mendekati area resisten. Bisa aja nanti nggak sampai ke area ini, nggak sampai ke harga berapa ini, nggak sampai ke harga 188, bisa aja dia langsung turun. Jadi misal aja di harga 186 dan kembali reject ke bawah. Tapi kalau nggak reject, kita bisa tunggu juga dia breakout di area sini, kita ambil di harga 195 dan cut loss satu tick aja di bawah sini, misal di harga 186 dengan resisten kita di harga 216 kalau kita buy on breakout. Tapi kalau ternyata kita tunggu dia retest lagi di sini, ya udah tunggu aja misal di harga 172 dengan cut loss kita di harga 163 di bawah resisten, di bawah support downtrendnya ini, dengan resisten itu di harga 193 di area support dan resisten sebelumnya ini, dengan presentasi 12,21%. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini di video ini bisa kalian pause dulu video ini dan kalian copy ya garis area support resisten ini di TradingView kalian. Jadi kalian bisa dengan mudah memantau pergerakan saham-saham ini. Jadi nggak perlu kalian bingung atau ketika melihat video saya mending sebutin aja mas apanya soal angkanya, jangan di sini, jangan di sini dan sini. Lah maksud saya itu di area-area ini itu ada kemungkinan dia akan retest atau dia akan nge-breakout seperti itu. Jadi maksud saya jangan melulu kalian harus tahu instannya aja. Jadi kalian juga punya pandangan juga ketika ini TradingView ini juga ada di TradingView kalian. Jadi kalian bisa melihat pergerakannya seperti apa. Jadi jangan berpaku pada analis ya. Jadi kita juga harus bisa mandiri ke depannya seperti apa. Jadi kita harus tahu mencontoh dari garis-garis yang saya buat ini sebelumnya. Oke, jadi seperti itu aja ya. Jadi sini ada 5 saham yang sudah saya analisis. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga yang kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami bisa gabung terlebih dahulu untuk kita bisa sharing bareng dan tanya jawab ya ketika open market atau setelah market tutup juga. Oke, jadi seperti itu. Dan jangan lupa like dan komen di bawah terserah apa aja untuk membantu perkembangan channel ini sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.